Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang rahmat atau kasih sayang Allah yang tersembunyi pada hambanya. Apakah kita sama telah mengetahui bahwa rahmat Allah itu bersifat rahasia? Dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari kasih sayangnya atau rahmat. Nah, bagaimana kita bisa berputus asa dari rahmat Allah? Kalau rahmat itu sendiri kita belum mengetahui dan memahami apa sih kasih sayang atau rahmat Allah itu. Pada kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan tentang rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cerita malaikat Jibril. Sungguh dahulu pernah ada seorang hamba ataupun seorang abid yang tinggal seorang diri di sebuah gunung yang paling tinggi di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga aku, kata malaikat Jibril, sering melewatinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu tidak begitu luas, akan tetapi cukup lengkap persediaan bahan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Hal itu mempermudah seorang ahli ibadah tersebut menjaga perut dari kekosongan dan memudahkannya berwudu sehingga selalu dalam keadaan suci. Di atas gunung yang sangat indah itu, seorang ahli ibadah hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain beribadah, sholat, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah terlintas di benaknya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbuat, terlintas saja di dalam pikiran ataupun hatinya, tidak pernah. Nah, bagaimana dengan kita? Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah permohonan seorang hamba tersebut agar Allah Subhanahu wa taala mematikan atau seorang abid itu meninggal dalam keadaan sujud. Dan akhir hayatnya seorang abid tersebut betul-betul dikabulkan doanya oleh Allah, meninggal dalam keadaan sujud setelah hidup di dunia selama 500 tahun. Setelah kematiannya, Allah berfirman kepadanya, "Wahai hamba,
karena rahmatku, kasih sayangku, kau akan segera aku masukkan ke dalam surga. Nah, mendengar pernyataan tersebut, si abid yang ahli ibadah selama 500 tahun tanpa cacat sedikit pun ini, berubah raut mukanya. Terkesan seorang ahli ibadah ini tidak menerima, karena ia merasa bahwa amal dan ibadahnya selama 500 tahunlah tanpa dosa sedikit pun yang menyebabkan dia layak masuk ke surga. Bukan semata-mata karena rahmatnya Allah. Demikian protes sang abid kepada Allah. Nah, mengerti dengan yang dimaksudkan seorang hamba ini, maka Allah menugaskan seorang malaikat menghitung dan menimbang seluruh amal ibadah selama 500 tahun tanpa dosa yang diandal-andalkan seorang abid tersebut sebagai modal meraih surganya Allah. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat pemberian Allah. Ternyata rahmat Allah yang diberikan kepada abid yang terdapat pada mata, termasuk di dalamnya kemampuan, kenikmatan untuk melihat, jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadah selama 500 tahun tanpa dosa tersebut. Baru nikmat mata, belum kita menghitung nikmat badan yang lain, otak atau akal pikiran, kaki, tangan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan protes yang diajukan, Allah memerintah malaikat untuk menyeret si abid ke dalam neraka, karena nilai amal ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat ataupun kasih sayang Allah yang bernama mata yang dititipkan pada diri manusia. Oleh karena itulah, si abid baru sadar ternyata kebergantungannya pada amal tidak dapat menyelamatkannya. Segera ia meminta ampunan dan mengakui segala kesalahan dan kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadah dan mengabaikan rahmat ataupun kasih sayang Allah. Allah mengampuni dan menanyakan kembali kepada si abid, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si abid menjawab, tidak ya Allah, sungguh ini semua karena rahmat atau kasih sayangmu. Cerita ini membuktikan bahwa hidup manusia itu tergantung pada rahmat kasih sayang Allah. Dialah yang menentukan semuanya. Dialah Allah yang berhak melakukan apapun kepada siapapun, makhluk manapun dan apapun. Sebagai penguasa tunggal dari hidup dan kehidupan ini, tidak ada yang dapat membatasi gerak dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berdoa, irhamna ya Allah, lianna rahmataka arja lana min jami'i a'malina, waghfir lana ya Allah, lianna maghfirataka awsa'u lana min dhunubina. Ya Allah, sayangilah kami, karena rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada semua amal kami, dan ampunilah kami, karena pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Hadirin, begitulah hendaknya manusia, sebagai hamba yang lemah, tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah dilakukan. Karena hal tersebut tidak serta mampu menyelamatkan kita. Keselamatan dan pertolongan itu terkandung dalam rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah masyhur dari kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Imam Al-Ghazali. Diceritakan bahwa
Hujatul Islam tampak dalam mimpi Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Al-Ghazali menjawab, Allah membiarkan aku di hadapannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa engkau dihadapkan kepadaku? Apa yang engkau bawa? Maka aku, Al-Ghazali, menyebutkan semua amal ibadahnya. Tapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima amal ibadahmu kecuali satu. Pada suatu hari ketika engkau membiarkan seekor lalap hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta engkau membiarkannya karena kasih sayang atau kasihan kepada lalat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, bawalah hambaku ini ke surga. Fragmen Al-Ghazali menunjukkan bahwa posisi rahmat, kasih sayang Allah itu sangat rahasia, tersembunyi. Bisa terdapat bentangan amalan kita yang tidak kita ketahui persisnya. Beratus-ratus kitab karya Imam Al-Ghazali, bertahun-tahun ibadahnya, tetapi rahmat kasih sayang Allah itu malah terdapat ditinta pada ujung penanya. Bukankah secara logika ratusan karya itu lebih bernilai karena bermanfaat bagi umat? Tidak demikian. Rahmat kasih sayang Allah tidak dapat dikalkulasi, tidak dapat diprediksi, tidak dapat diperinci. Karena rahmat kasih sayang Allah itu hak mutlak, prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, walaupun itu sekedar menghindarkan batu di tengah jalan yang bisa mencelakai kendaraan yang lewat, menghindari duri, karena bisa saja amal seperti itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Bukankah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk surga karena menyelamatkan burung pipit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksa burung tersebut? Cerita ini tentu sudah masyhur diabadikan dalam kitab Usfuriyah. Begitulah sebaliknya juga ketika kita melakukan hal-hal yang besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandangnya disebabkan karena latar hati kita tidak penuh dengan sayang ataupun cinta padanya. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, kasih sayang Allah itu bisa berada dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Kapan dan pada siapapun. Mungkin saja rahmat itu terletak pada diri anak-anak jalanan yang mengulurkan tangan ke hadapan kita. Orang-orang dekat atau tetangga, saudara, teman, atau orang yang sangat miskin yang membutuhkan, yang berlinangkan air mata, datang di hadapan kita untuk mengharap bantuan kita. Yang jelas, dari apa yang telah disampaikan pada cerita yang di depan tadi, burung pipit, begitu juga dengan lalat adalah binatang, dan manusia adalah makhluk yang sempurna. Luar biasa ketika kita dapat meringankan beban orang lain. Oleh karena itu, kita tidak tahu kasih sayang Allah itu berada pada apa
yang kita hadirkan dengan ketulusan semata-mata sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, manusia tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama ini sentral atau pusat garapannya itu ada di dalam hati. Bukankah kita sudah mengetahui innamal a'malu binniyat? Segala amal perbuatan kita itu disandarkan, patokan penilaiannya adalah hati kita. Sehingga amal perbuatan itu selalu diawali dengan niat. Perbuatan besar bisa menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hati kita terlalu kecil dalam memandangnya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan yang kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hati kita besar mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.